Shalom teman-teman, baik di sini saya akan mereview kembali materi tentang teori politik sama klasik yang sudah pernah dibahas pada Rabu kemarin. Jadi maksud dari teori politik sama klasik yaitu teori atau pemikiran yang disumbangkan oleh para ahli dari masa lampau, misalnya Socrates, Plato, dan Aristoteles. Yang pertama, teori politik Socrates. Socrates ini memiliki kepribadian sebagai seorang teoretikus politik yang berpikir jujur, adil, dan rasional dalam hidup kemasyarakatan dan mengembangkan teori politik yang radikal. Yang kedua, teori politik Plato. Filsafat politik yang diuraikan oleh Plato sebagai cerminan teori politik. Dalam teori ini yakni filsafat politik tentang keberadaan manusia dunia terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama pikiran atau akal, yang kedua semangat atau keberanian, dan nafsu atau keinginan berkuasa. Yang ketiga, teori politik Aristoteles. Teori politik Aristoteles bernuansa filsafat politik yang meliputi filsafat teoritis, filsafat praktik, dan filsafat produktif. Dari maksud dan arti tentang teori politik sama klasik, ada beberapa contoh dari teori klasik dalam berbagai bidang. Contohnya, yang pertama, teori klasik dalam bidang ekonomi. Teori ini dinamakan teori ekonomi klasik, di mana pencetusnya antara lain Adam Smith, Karl Marx, dan lain-lain. Menurut teori ini bahwa tingkat penggunaan tenaga kerja secara penuh akan terus tercapai jika perekonomiannya diatur oleh mekanisme pasar. Yang kedua, teori klasik dalam bidang manajemen pendidikan adalah teori yang menyatakan bahwa manusia ataupun pekerja adalah mereka yang bersifat rasional dengan pemikiran logis dan kerja sendiri adalah sesuatu yang diharap. Contoh teori klasik dalam bidang ini yang disampaikan oleh Frederick W. Taylor adalah manajemen ilmiah, di mana sasaran utamanya adalah kemakmuran maksimal untuk para pengusaha dan pekerja. Dan yang ketiga adalah teori klasik dalam bidang organisasi, adalah teori di mana fokus utamanya adalah struktur atau anatomi suatu organisasi dan seringkali dinamakan sebagai peningkatan struktur. Menurut teori ini bahwa keberhasilan suatu organisasi tergantung penting pada desain anatomi organisasi itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Salam.